friends, welcome back to my YouTube channel. So, di video hari ini aku pengen share ke kalian tentang story kuliah aku, my college journey. Jadi, gimana rasanya yang tadinya anak IPS dan sekarang jadi anak teknik. Not to be flex, bukan buat sombong, tapi pengen memotivasi kalian bahwa nggak peduli dari mana jurusan kalian, anything can be possible gitu. There's nothing impossible in this world. So aku harap video ini bisa memotivasi kalian dan bisa bikin kalian semangat untuk belajar ke depannya, apalagi tahun depan. No, it's not next year actually, it's this year. Bulan nanti Juli, tahun ajaran baru buat kalian yang masih adik-adik kelas aku, buat yang masih baru mau masuk kelas 12. I hope this be motivational for you. Okay, anyone who watched. Okay, so without any further ado, let's get to the video. Okay, so pertama-tama aku pengen ngasih tahu dulu ke kalian aku kuliah di mana dan jurusan apa. Aku kuliah di Universitas Pasundan Bandung, jurusan Teknik Planologi atau bahasa lainnya Perencanaan Wilayah dan Kota. Terus kalau kalian nanya jurusan itu jurusan apa dan ngapain, ya sesuai namanya, Perencanaan Wilayah dan Kota, otomatis kita mengoptimalkan atau memaksimalkan sumber daya yang ada di kota tersebut atau wilayah tersebut, dan kayak ngatasin masalah-masalah yang ada di daerah tersebut, kayak mungkin masalah limbahnya, sumber daya alamnya, atau ya anything else. Terus aku angkatan tahun 2018. Okay, so gimana awalnya? Aku pertama kali lulus SMA itu kan tahun 2018. Nah, seperti kalian semuanya, atau well, most of people, kalian pada umumnya ikut SBMPTN, dan iya, aku nggak ikut SNMPTN karena baru mau login aja udah nggak bisa. You know that struggle? I'm with you, bro. Or sis. Pokoknya aku SNM nggak ikutan karena memang login juga nggak bisa. Terus akhirnya aku daftar SBMPTN. Tiga universitas yang aku ambil itu, pertama Unpad, kedua UGM, ketiga UPI, dan tiga-tiganya aku ambil ilmu komunikasi. Kenapa tiga-tiganya aku ambil ilmu komunikasi? Karena emang basically aku pengen masuk Ilkom gitu, jadi kayak aku nggak ada interest lain untuk masuk jurusan lain gitu. Sebenarnya ada sih aku interest pengen masuk HI, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba aku merasa kayak I want something much more simple than that gitu, dan pikiran aku ya Ilkom. Aku bukan meng-underestimate anak Ilkom ya, bahwa kayak jurusan kalian simple banget. Nggak ada jurusan apapun di dunia ini, jurusan kuliah apapun di dunia ini yang simple dan gampang. Semuanya punya struggle masing-masing, jadi kita hebat in our own way gitu, okay? Good. Nah, terus setelah aku ngambil SBM dari 3 universitas tersebut, well, obviously, aku nggak keterima di tiga-tiganya. Dan aku langsung berpikir bahwa haruskah aku gap year, haruskah aku ngambil universitas yang apapun yang ada. Maksudnya kayak ngerti gak sih ketika kamu sangat lost dan kayak hopeless, dan kayak udahlah, yang penting gue kuliah dan gue ngambil jurusan apapun yang ada gitu. Tapi aku mikir lagi kayak kalau aku nggak enjoy kuliah aku, gimana mau nilainya optimal, gimana mau semuanya berjalan dengan baik gitu kalau dari awal aja aku nggak happy, nggak enjoy gitu. So aku ngambil ujian mandiri. Aku ngambil ujian mandiri di UPI, Unisba, 2 universitas itu. Aku di UPI same, ngambil Ilkom, dan di Unisba juga sama, ngambil Ilkom. Kecuali di Unisba itu kan pilihannya harus 3. Jadi ada Ilkom, psikologi, sama satu lagi itu apa ya, aku lupa. Pokoknya 3 pilihannya, dan tetap Ilkom itu pilihan nomor 1 aku. Nah, terus uniknya, nggak unik sih sebenarnya, anehnya ketika aku mau masuk Unisba, ini tuh udah bayar ya, udah bayar uang tes, udah bayar uang segala macam, psikotes segala macam, tinggal nunggu tanggal ujiannya aja. Nah, tiba-tiba sambil menunggu ini datang undangan Unpas. Emang sih orang bilang kan kayak Unpas selalu ngelakuin itu, Unpas selalu ngundang mahasiswa yang kayak unknown. Tapi lepas dari itu semua, aku juga I'm not proud of my university. Oops, sorry. Tapi aku setidaknya bersyukur aku masih kuliah, dan I'm proud with my major. Aku bangga sama jurusan aku gitu. Jadi ya basically aku senang-senang aja sih kuliah di sini, nggak minder, nggak apa, no I'm not. Nah, terus setelah dapat undangan itu kan undangannya langsung jelas tuh fakultas teknik gitu. Terus aku bingung kayak, wait, what? Kayak aku kan dari PS, dan kenapa dapat
undangan teknik gitu. I don't know why, aku juga nggak tahu. Tapi terus akhirnya aku mikir kayak ya udahlah, mungkin ini bisa jadi cadangan gitu kan, aku pikir gitu, karena kan itu udah langsung keterima kan tanpa perlu tes lagi. Kalau UPI aku sama Unisba aku juga nggak keterima, aku masih bisa ambil itu. Nah terus aku pas lihat nih jurusan-jurusannya, aku ingat banget waktu itu ada teknik industri, teknik lingkungan, teknik pangan, terus apa lagi tuh, mesin, what else? Aku terima, ya pokoknya sampai terakhir tuh planologi. Terus aku mikir dong kayak, wih gila nih, aku kayak orang lain obviously pengen gaya ya, jadi aku tadinya udah mau ngambil, aku mau ngambil teknik industri aja nih yang bagus gitu. Tapi aku pikir-pikir lagi, balik lagi, kalau aku nggak enjoy, kalau aku cuman karena gengsi, kalau aku cuman karena sok-sokan jurusannya bagus tapi ternyata aku nggak bisa menjalaninya, juga percuma gitu. Jadi aku akhirnya lihat mata kuliah dari masing-masing jurusan itu gitu. Aku ke websitenya Unpas, terus ngecek mata kuliah apa yang ada di setiap jurusan itu. Dari semester 1 sampai semester 8 itu aku cek semua mata kuliahnya, aku mampu atau enggak. Dan pas aku ngeliat planologi, alhamdulillahnya aku mampu gitu. Maksudnya aku nggak bilang kayak, oh aku pinter banget, enggak ya. Maksudnya dalam artian aku masih bisa menjalani, masih bisa ngejar gitu. Walaupun ada beberapa jurusan IPA, tapi aku masih bisa ngejar. Makanya akhirnya aku memutuskan untuk ngambil planologi. Nah terus isinya itu basically kayak geografi tapi jauh-jauh lebih detail gitu loh. Jadi makanya aku pede, karena kan di IPS aku banyak diajarin geografi, dan alhamdulillahnya geografi juga nilai yang lumayan bagus lah waktu aku SMA gitu, ketimbang matematika. Nah makanya big struggle aku itu sebenarnya di kuliah tuh ada kalkulus sama statistik. Wow, 2 mata kuliah itu jujur aku kesulitan banget, tapi alhamdulillahnya sih ya so far everything is okay. Enggak A, tapi juga ya gitulah, you know lah. Nah terus di saat aku lagi nyiapin data-datanya Unpas nih, ceritanya udah nyiapin kayak fotokopi rapot, fotokopi surat kelulusan dan segala macam, dan mau masukin ke bagian kayak pendaftarannya segala macam, ya you know lah, daftar univ gitu kan, udah nyiapin segala macam. Aku tuh lupa kalau di hari aku ngumpulin semua folder-folder Unpas itu tuh hari aku tes Unisba. Oke. Jadi aku tuh pas udah beres ngumpulin semuanya, terus pulang ke rumah, aku tuh baru ingat. Aku bilang ke mama aku kan, "Mah, bukannya hari ini aku harusnya tes Unisba ya?" Terus kita berdua kayak, oke, ya udahlah gitu, udah lewat. Jadi akhirnya ya aku bukan terpaksa sih, ya mau nggak mau lah ngambil si Unpas itu. Walaupun sebenarnya aku juga senang-senang aja sih, aku juga tetap excited gitu. Terus buat kalian yang lain, terus UPI-nya gimana? UPI-nya aku tetap tes waktu itu, sempet juga tes bahkan sebelum Unisba deh kalau nggak salah. Tapi terus ya tetap nggak keterima gitu. Dan itu tes UPI juga banyak dramanya sebenarnya. Sempet kayak aku mau daftar gagal terus, aku mau masukin datanya error terus, pokoknya kayak ada aja problem yang dateng kalau pas aku mau daftar univ lain gitu. Nggak tahu ya, mungkin apakah itu yang disebut dengan takdir, I don't know. Tapi ya intinya akhirnya aku ngambil Unpas gitu. Terus udah berjalan nih, udah ospek segala macam. Oh, one funny story waktu ospek. Jadi ini kan ospek universitas nih, terus ngumpul di Sabuga kan. Terus rektornya tuh bilang kayak, "Bapak tahu kalian tuh pasti di sini merasa seperti buangan gitu ya, karena ketolak di mana-mana kan. Tapi percayalah kalian tuh di sini tuh takdir gitu." Terus aku ngerasa mikir kayak, okay, that's just for cheering us up gitu. Aku di poin itu tuh belum nyadar sesuatu. Tapi lama-kelamaan aku tuh nyadar kalau ternyata memang benar semua tuh takdir. Kalau ternyata Unpas tuh kayak emang udah dikasih buat aku gitu. Kenapa? Karena dari waktu aku SMA, aku tuh berdoa pengen masuk universitas yang gak ada alumninya gitu. Karena behind story-nya itu, aku kan dari SMP tuh masuk SMA Taruna Bakti itu kan ada beberapa alumninya. Tiap ada alumninya tuh pasti selalu ada problem, kayak entah mereka ngomongin aku sama orang-orang baru kayak anak itu jangan ya etc lah pokoknya.
Terus aku tuh pengen ketika aku kuliah, aku pengen build my own name gitu. Aku pengen memperbaiki image aku pengen punya temen baru, aku pengen bisa gandeng friendship, bukan gandeng sih, bisa punya friendship yang bagus gitu kayak orang pada umumnya, nggak cuman aku sebagai manusia yang toksik dan kemana-mana sendirian gitu. Jadi akhirnya aku ya itu berdoa pengen masuk universitas yang gak ada alumninya supaya aku bisa build my own image gitu, bikin image aku sendiri dan gak ada yang ngehasut dan gak ada yang bilang aneh-aneh. Dan ya aku bisa mulai semuanya dari awal karena temen-temennya orang-orangnya baru semua kan gitu. Dan ternyata baru beberapa bulan kemudian aku baru sadar bahwa doa aku dikabulin ternyata, walaupun bukan di universitas yang gede. Ya iyalah, of course gitu, kalau misalnya aku masuk universitas gede otomatis ya pasti banyak alumninya yang masuk ke situ juga kan gitu. So ya yeah, terus gimana rasanya? So far asik sih, fun, aku enjoy kuliah di kampus aku sekarang, jurusan aku sekarang. Aku nggak merasa kayak aku salah jurusan, aku nggak merasa kayak aku salah ambil keputusan, enggak sama sekali. Aku sangat-sangat senang dengan keputusan aku di awal. I'm so happy, I'm so grateful. Apalagi setelah sadar bahwa ya basically itu doa aku gitu. Tambah aja aku mikir kayak aku harusnya makin bersyukur nih, makin semangat gitu. Terus kalau untuk teman-temannya sendiri, alhamdulillahnya teman-temannya sih baik. Kalau dalam hal friend, maksudnya kayak di luar topik kuliah ya, di luar topik belajar dan segala macam, teman-temannya baik, fun gitu. Cuman kalau untuk kayak kerkom dan sebagainya, ya jujur ya aku bukan tipikal orang yang seneng kerkom sebenarnya, karena kayak repot. Terus udah gitu rusuh sendiri gitu, kayak yang satu kerja, yang satu enggak, yang satu ngilang, yang satu kemana, ya gitulah, you know lah. Itu kan drama dari zaman sekolah juga ya. Jadi aku lebih senang kerja individu sebenarnya, tapi ya gitulah, you know what I mean, right? Untuk teman-temannya kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk dosen, ya basically dosen kayaknya hampir semua sama aja, I guess. Ada yang nyebelin, ada yang nyenengin, ada yang gampang. Maksudnya bukan mata kuliahnya gampang atau dosennya gampang ya, tapi dia jelasinnya enak gitu. Jadi kayak lebih gampang menguasai mata kuliahnya gitu. Terus ya sekarang sudah sampai di ending. Nah, aku mau ngasih tips buat adik kelas aku atau kalian-kalian yang baru mau masuk kuliah. Please semangat. Yang jelas kelas 12 itu memang struggle terbesar. Kayak jujur aku juga waktu kelas 12 udah hampir 80% gak masuk sekolah. Jadi kalau masuk itu cuman absen, cuman buat istilahnya syarat doang gitu, cuman asal nongol. Atau bahkan kadang aku suka datangnya siang, terus kayak kamu gak dihitung ya absennya. Terus aku waktu itu pernah ngalamin itu dan aku bilang, iya gak apa-apa bu, saya gak di absen, tapi saya punya utang ke Rekom untuk nge-shoot kayak pagelaran gitu, dan aku bela-belain tetap masuk walaupun gak di absen, karena aku merasa aku masih punya tanggung jawab sama teman-teman aku gitu. And yeah, it's fun sebenarnya gitu. First, buat adik kelas aku dulu aja lah ya, buat kalian yang masih di bawah-bawah, jangan pernah ngejar kuliah hanya berdasarkan gengsi jurusan, gengsi universitas. No. Mungkin itu bakal bikin kalian bahagia in short term, tapi in long term kalian bakal kayak ya ngerasa itu timbul symptoms kalau kayak aku salah jurusan, aku capek ngerjain ini itu, banyak segala macam, banyak tugas. Ya basically semua kuliah juga banyak tugas sih, tapi kalau misalnya jurusannya kamu enjoy kan lebih ngerjain tugasnya lebih bisa dinikmati lah gitu, dan lebih gampang dimengerti juga kan, ketimbang kayak ketika jurusannya aja kamu nggak tahu ini apa, terus tiba-tiba dikasih tugas terus kamu kayak wow, what is this gitu, terus kayak makin intense aja gitu, makin overwhelmed. Jadi kayak terus jadi aku saranin ke kalian bener-bener kuliah sesuai kemampuan kalian. Maksudnya kayak
aku masuk planologi mungkin nggak seberapa, tapi kayak setidaknya mata kuliahnya tuh aku ngerti gitu, ngelihatnya tuh aku bisa ngejar, bisa oh ya aku ngerti arah mata kuliah ini tuh apa yang mau dipelajari, apa yang mau dibahas gitu. Dan jadi kalau aku sebelumnya mau nyiapin materinya ya aku udah tahu kira-kira gambaran materinya tuh bakal ada apa aja kayak gitu, dan it will helps a lot gitu loh. Terus juga buat angkatan aku, jangan pernah nyesel sama kampus yang kalian berdiri sekarang, yang kalian punya sekarang. Kalau jurusan sih aku nggak tahu ya, karena jurusan kan lebih personal. Aku lebih ke kampus aja deh. Kalau kampus, misalnya kalian merasa, aduh, kenapa ya aku stuck di sini? Kenapa ya aku bisa ada di sini, sementara coba aja kalau aku lebih hard work mungkin bisa di kampus lain. Hey, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Percayalah bahwa memang Tuhan menaruh kamu di situ dengan suatu alasan. Cuman mungkin kalian belum tahu aja alasannya apa. Karena sama kayak aku juga awalnya ngerasa kayak gitu, kayak, duh kenapa ya gue masuk kampus ini, padahal kayak teman-teman aku aja bisa di kampus lain, atau bahkan aku tadinya aja udah mau tes di universitas lain dan kok ya bisa gitu ke skip, like. Tapi ya ternyata aku sadar bahwa semua ada alasannya, everything happens for a reason, dan itu nyata gitu. Cuman ya it takes time to accept it and to realize the reason behind it gitu. Okay, so ya aku rasa aku udah include semua hal yang pengen aku sampaikan di sini. Aku harap video ini, as I said in the beginning, bisa memotivasi kalian, bisa dijadiin pelajaran. Ya pokoknya bersyukur kalau misalnya masih bisa kuliah, karena trust me, kuliah itu mahal. Emang kita ngeliat juga kayak ya obviously itu of course mahal gitu, tapi kayak kalau bayangin kalian harus cari biaya itu sendiri, kayak holy guacamole, that's a hard work gitu. Jadi at least appreciate your parents dengan cara kuliah yang bener, kuliah yang serius, karena aku juga udah ngalamin hal-hal yang nggak ngenakinnya, kayak I take it easy gitu, kuliah tuh kayak yaudahlah gue jalanin gitu. Tapi endingnya aku ngerasa aku nggak puas, dan akhirnya ya aku mulai serius untuk kuliah sekarang. Little bit late, but better late than never, right? Okay. So, sebelum aku ngomong makin ngelantur kesana kesini, I will wrap this video. So yeah, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Of course, kalau kalian punya request video-video berikutnya, please komen di bawah, leave a comment down below, dan aku pasti cek dan mungkin akan membuat video tersebut menjadi kenyataan. Yeay. But ya pokoknya gitulah. Yeah, so thank you so much for watching, and I will see you in my next video. Bye bye. So, obviously you guys know why am I saying this. Terus wait a second, there's a water sound, so I don't want that sound to get in, so I'm just gonna wait right now.